wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel PPSI Unsur 2020. Aku perwakilan dari kelompok 2 teori sastra akan menjelaskan tentang jenis karya sastra dan struktur karya sastra. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Yuk kenalan dengan kelompok 2. Langsung saja masuk ke materi, yaitu jenis karya sastra dan struktur karya sastra. Selamat menonton, enjoy. Jenis-jenis sastra. Terdapat beberapa jenis-jenis sastra. Yang pertama, sastra imajinatif. Sastra imajinatif adalah sastra yang berupaya menjelaskan, menerangkan, membuka pandangan baru, dan memberikan makna realitas kehidupan agar manusia lebih mengerti dan bersikap semestinya terhadap realitas kehidupan. Dengan kata lain, sastra imajinatif berupaya menyempurnakan realitas kehidupan walaupun fakta atau realitas kehidupan sehari-hari tidak begitu penting dalam sastra imajinatif. Jenis-jenis sastra imajinatif antara lain yang pertama ada puisi. Puisi terbagi menjadi 3, yaitu puisi epik, puisi lirik, dan puisi dramatik. Yang kedua ada fiksi atau prosa naratif, terbagi atas novel atau roman, cerita pendek, dan novelet atau novel pendek. Yang ketiga ada drama. Drama merupakan karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Pada akhirnya, semua pembahasan mengenai sastra imajinatif ini bermuara pada bagaimana cara memahami ketiga jenis sastra tersebut secara komprehensif. Tanpa pemahaman, apa yang dipelajari ini hanya sekedar hiasan ilmu yang akan cepat pudar. B. Sastra non-imajinatif. Sastra non-imajinatif memiliki beberapa ciri yang mudah membedakannya dengan sastra imajinatif. Setidaknya terdapat 2 ciri yang berkenaan dengan sastra tersebut. Pertama, dalam karya sastra tersebut, unsur faktualnya lebih menonjol daripada daya hayalnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan cenderung denotatif, dan kalaupun muncul konotatif, kekonotatifan tersebut amat bergantung pada penulisan pengarang. Persamaannya, baik sastra imajinatif dan non-imajinatif, keduanya sama-sama memiliki persamaan memenuhi estetika seni, yaitu unity, balance, harmoni, dan right emphasis. Sastra non-imajinatif itu merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya hayalnya dan ditopang dengan bahasa yang cenderung denotatif. Dalam prakteknya, jenis sastra non-imajinatif ini terdiri atas karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, autobiografi, memoir, catatan harian, dan surat-surat. Struktur karya sastra. Berikut ini terdapat beberapa struktur karya sastra, terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Sebuah karya sastra mengandung unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Keterikatan yang erat antar unsur tersebut dinamakan struktur pembangun karya sastra. Yang pertama, unsur intrinsik ialah unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam karya itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik ialah unsur yang turut membangun cerita dari luar karya sastra.
Unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi, prosa, dan drama memiliki perbedaan sesuai dengan ciri dan hakikat dari ketiga genre tersebut. Namun, unsur ekstrinsik pada semua jenis karya sastra memiliki kesamaan. Unsur intrinsik pada sebuah puisi terdiri dari tema, amanat, sikap atau nada, perasaan, tipografi, enjambment, aku lirik, rima, citraan, dan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik yang banyak mempengaruhi puisi antara lain unsur biografi, unsur kesejarahan, serta unsur kemasyarakatan. Unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa. Unsur intrinsik atau struktur dalam prosa terdiri dari tema, amanat, tokoh, latar, sudut pandang, serta bahasa pengekspresian. Latar berkaitan erat dengan tokoh dan alur. Latar adalah seluruh keterangan mengenai tempat, waktu, serta suasana yang ada dalam cerita. Latar tempat terdiri dari tempat yang dikenal, tempat yang tidak dikenal, serta tempat yang hanya ada dalam hayalan. Latar waktu ada yang menunjukkan waktu yang jelas, namun ada pula yang tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik drama. Unsur intrinsik drama terdiri dari satu tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama cerita dalam drama. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur merupakan serangkaian jalannya cerita, mulai dari babak pertama hingga babak terakhir dalam drama. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang ada dalam drama. Tokoh dapat berupa tokoh protagonis sebagai pemeran utama, atau tokoh sampingan sebagai pemeran pembantu. Yang keempat adalah latar atau setting. Latar terdiri dari tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, latar situasi, atau latar suasana. Yang kelima adalah dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh dalam drama. Dialog dapat berupa percakapan antara tokoh lain dengan tokoh lain, maupun percakapan dengan diri sendiri yang disebut dengan monolog. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan kata-kata yang ada dalam percakapan di dalam drama. Yang ketujuh adalah konflik. Konflik merupakan permasalahan yang ada dalam drama. Dalam drama, konflik dapat berupa satu kali maupun lebih. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada penonton. Unsur ekstrinsik drama. Selain mengetahui unsur intrinsik atau unsur dari luar, penting juga untuk mengenali unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik drama merupakan unsur-unsur pembentuk drama dari luar. Komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur ekstrinsik drama antara lain adalah: yang pertama, latar belakang pengarang; yang kedua, nilai agama dan kepercayaan; yang ketiga, kondisi politik negara; yang keempat, psikologis pengarang; dan yang kelima, situasi sosial budaya. Hal-hal di atas termasuk dalam unsur ekstrinsik drama. Hal tersebut menjadi faktor luar yang mempengaruhi dibuatnya suatu drama. Misalnya, latar belakang pengarang tentu berbeda-beda, sehingga menghasilkan karya drama yang berbeda-beda pula satu pengarang dengan pengarang yang lain. Nilai-nilai lain seperti nilai agama, politik, sosial, dan budaya juga turut mempengaruhi drama. Ini menjadi landasan jalan cerita hingga perwatakan yang dibuat oleh pengarang. Kondisi psikologis pengarang juga turut menjadi unsur ekstrinsik. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.